Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saci TV bersama saya, Satrio Homsin. Di video kali ini, aku akan membawa kalian kembali ke tahun 1912 di Villisca, Amerika Serikat. Apa yang terjadi di tahun itu? Mari kita langsung masuk aja ke kisahnya. Ini adalah kisah dari sebuah keluarga yang bernama keluarga Moore. Mereka tinggal di sebuah rumah tua bercat putih di kota kecil Villisca, Iowa, Amerika Serikat pada tahun 1912. Keluarga ini terdiri dari 6 orang. Ayahnya bernama Joe, ibunya bernama Sarah Moore. Kemudian mereka memiliki anak 4 orang bernama Herman, Catherine, Boy, dan Paul. Mereka ini hidup selayaknya keluarga sederhana dan sangat-sangat bahagia gitu deh. Sekilas mereka emang nampak normal-normal banget, ya emang normal sih keluarga ini. Ayahnya bekerja mencari nafkah setiap hari, ibunya melakukan pekerjaan rumah, memasak, serta menjaga keempat anaknya yang masih kecil-kecil. Hingga pada suatu malam, ayah dan ibunya, si Joe dan si Sarah ini tidur di lantai atas dan anak-anaknya 4 orang tidur di ruangan yang lain di lantai bawah. Kebetulan hari itu ada 2 orang teman gereja dari anaknya yang juga menginap di rumah keluarga Moore. Hingga keesokan paginya, pada tanggal 10 Juni 1912, ada yang nggak biasa dari rumah keluarga Moore ini. Tidak nampak Joe pergi kerja. Dapur sepi, nggak kelihatan aktivitas Sarah masak, dan anak-anaknya nggak lari-larian kayak biasanya. Seorang tetangga bernama Mary curiga akan hal ini. Karena biasanya keluarga Moore nggak kayak begini, rumahnya emang selalu meriah gitu dengan tawa ceria anak-anaknya dan juga aktivitas kedua orang tuanya. Biasanya ya ayahnya pergi kerja pagi hari, dapurnya ngebul dan lain sebagainya, tapi tidak pagi itu. Kemudian Mary itu merasa curiga ya sebenarnya. Lalu dia pergi ke rumah keluarga Moore untuk ngecek. Setelah si Mary ini menghampiri keluarga Moore, rumahnya itu memang sepi sekali dan makin curiga dia. Dia kelilingi rumah itu, loh kok ketutup semuanya, pintunya juga kekunci semuanya. Gak ada suara seorang pun dari dalam rumah. Betul-betul gak kayak biasanya. Akhirnya Mary berinisiatif untuk menelepon saudaranya Joe. Nah si kakaknya Joe ini kemudian datang beberapa saat kemudian. Kemudian bersama dengan Mary, berdua mereka membuka pintu rumah keluarga Moore ini secara paksa. Bukan secara paksa sih, sebenarnya agak-agak diakal-akalin pakai alat-alat pembuka kunci tuh. Dan mereka pun berhasil masuk ke dalam rumah keluarga Moore. Alangkah kagetnya mereka saat masuk langsung ketemu sama 2 mayat dari temannya anak-anaknya yang lagi nginep tuh di situ, namanya Lena dan Ina. Kemudian karena ngerasa nggak enak, langsunglah mereka mengecek ke bagian-bagian rumah yang lain. Dan benar saja, ditemukan mayat-mayat yang lain. Keempat anak keluarga Moore ditemukan tewas di lantai bawah, dan saat dicek ke lantai atas, Joe dan Sarah pun ditemukan tewas dengan cara mengenaskan. Mereka semuanya ditemukan dengan kepala yang hancur, dan semuanya tertutupi dengan kain. Seluruh jendela dan kaca-kaca yang ada di rumah itu ditutupi dengan kain-kain, dengan spray. Jenazah-jenazah, mayat-mayat keluarga Moore di sana ditutupi dengan pakaian mereka sendiri. Kecuali si Joe, ayah dari keluarga Moore. Kepalanya nggak ditutup. Kepala mereka seperti dikapak berulang-ulang, bahkan kepalanya Joe itu diperkirakan dikapak sebanyak 30 kali. Lalu setelah melihat apa yang terjadi, kemudian saudaranya Joe ini menyuruh Mary untuk menelepon polisi. Mary pun menelepon polisi. Tetapi berita terbunuhnya keluarga Moore ini sudah menyebar sangat kuat di Villisca, yang menyebabkan banyak orang yang datang untuk melihat tempat kejadiannya. Mereka masuk, mereka menjarah barang-barang, mereka menjarah souvenir, mereka memegangi alat-alat yang ada di sana, sehingga mereka merusak TKP. Mereka mengacaukan dan menghilangkan jejak dan bukti-bukti potensial di kasus ini. Polisi kesusahan dong mengungkap siapa pelakunya sebenarnya. Nah sekarang kita masuk ke fakta-fakta yang ada di TKP. Di TKP ditemukan sebuah kapak milik Joe, yang diduga kapak inilah yang dipakai untuk membunuh seluruh keluarga Moore. Fakta yang kedua, dokter memperkirakan kejadian tersebut terjadi sesaat setelah tengah malam.
Fakta yang ketiga, korban-korban ini dihabisi pada saat mereka terlelap tidur. Fakta berikutnya adalah semua cermin dan jendela yang ada di ruangan tersebut ditutup tirainya. Kecuali ada 2 jendela yang tidak ada tirainya memang, itu ditutup dengan baju yang ada di rumah keluarga Moore. Dengan baju-bajunya keluarga Moore. Dan ini membingungkan polisi, kenapa harus ditutupin semua? Tapi dugaannya adalah mungkin supaya nggak ketahuan aktivitas waktu saat membunuh tuh dari luar rumah. Fakta yang kelima adalah seluruh wajah korban ditutupi spray setelah dibunuh. Kecuali kepalanya si Joe, bapaknya. Ditemukan sebuah lampu minyak di dekat tempat tidur Joe dan Sarah. Dan lampu yang mirip, yang serupa juga ditemukan di ruangan anak-anaknya terbunuh. Fakta ke-8, di langit-langit ruangan itu selalu terdapat goresan. Dan ini diduga adalah goresan yang disebabkan saat kapak diayun ke atas tuh, kemudian ngenain langit-langit. Kemudian di sana juga didapati panci yang berisi dengan air yang sudah tercampur dengan darah. Kemudian juga didapati di atas meja makan ada makanan sepiring gitu yang nggak dimakan. Fakta berikutnya adalah ditemukannya gantungan kunci di ruangan tengah di atas daging asap. Dan semua pintu terkunci. Nah, dari penemuan-penemuan yang tidak biasa ini, kayak mayat korban ditutupi semua, kemudian juga mereka meninggalkan daging asap, di atas daging asapnya ada gantungan kunci, itu diduga kuat bahwa si pelaku ini melakukan seperti ritual pemujaan. Soalnya biasanya kalau kasus-kasus pembunuhan pada umumnya kan kalau habis bunuh orang ya bunuh aja gitu. Kenapa harus ditutupi pakai kain warna putih, kepalanya ditutupin pakai kain warna putih, dan cermin-cermin di sana ditutupi. Seperti halnya pelaku ini tuh mempercayai sebuah kepercayaan atau tahayul-tahayul yang dia percayai gitu. Sayangnya polisi dibuat kebingungan atas kasus ini karena memang bukti-bukti dan juga jejak-jejaknya udah dikacaukan sama orang-orang yang memang sampai duluan di sana untuk ngelihat korbannya, untuk ngelihat tempat kejadiannya, sehingga sidik jari pada waktu itu yang penting banget kan sidik jari, karena kan sistem menggunakan DNA itu kan belum ada waktu itu. Sidik jari sangat penting, tapi udah dikacaukan sama orang-orang yang berkunjung ke sana buat megang-megang barang di sana kan. Polisi bingung. Dan di sini ada sedikit info tambahan bahwa setelah kejadian di keluarga Moore itu terjadi lagi pembunuhan yang benang merahnya itu serupa, sama, menggunakan kapak juga, meninggalkan kapak juga, dan juga meninggalkan lampu minyak. Tapi polisi nggak bisa memastikan apakah ada hubungannya antara kasusnya keluarga Moore dengan kasus yang kedua ini. Sampai saat ini kasus ini belum terungkap. Dan rumah keluarga Moore ini sekarang dijadikan hotel dan juga museum yang diberi pelang nama Villisca Axe Murder House. Siapa yang mau beli rumah ini? Ternyata di tahun 1994 ada orang namanya Darwin dan Martha yang kemudian menjadikan rumah tersebut museum dan juga hotel. Untuk uji nyali kasarnya gitu. Siapa saja yang berani menginap dan merasakan sensasi menginap di hotel tempat pembunuhan keluarga. Nah, walaupun kasus ini masih menjadi misteri sampai hari ini dan polisi tidak bisa mengungkapkan siapa pembunuhnya, tetapi ternyata ada orang yang sempat dicurigai dan sempat ditahan dan dituduh sebagai pelaku. Orang itu bernama Frank Jones. Nah, siapa Frank Jones ini? Frank Jones ini adalah mantan bosnya si Joe sebelum Joe memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan mendirikan usahanya sendiri. Jones ini dikenal sebagai pribadi yang nggak mau kalah. Jadi ini ngelihat karyawannya bisa sukses, bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, dia seperti tersaingi. Dan konon kabarnya si Jones ini mencurigai bahwa si Joe, bapak dari keluarga Moore ini, berselingkuh dengan adik iparnya. Sehingga motif membela adik kandungnya ini membuat si Jones konon katanya membayar seseorang bernama Williams untuk menghabisi Joe dan semua keluarga Moore. Tetapi teori ini terbantahkan karena William, orang yang dicurigai ini, memberikan kesaksian dan dapat membuktikan bahwa saat kejadian tersebut ia sedang berada di luar kota. Alibi yang sempurna. Setelah kejadian tersebut dan dijadikan museum dan hotel, banyak sekali kesaksian dari orang-orang yang pernah menginap di hotel tersebut. Mereka mendengar suara cekikikan anak kecil yang sangat mengerikan, kemudian melihat dengan mata kepala mereka sendiri benda-benda di sana bergerak sendiri, suara jeritan anak-anak dan orang dewasa,
suara benturan-benturan benda keras dan benda tajam. Bahkan mereka juga melihat tetesan darah menetes di lantai. Namun ada juga kesaksian yang menyatakan bahwa saat mereka menginap di sana nih dari orang lain ya, mereka tidak mengalami apa-apa, nggak ada hantu, nggak ada penampakan, nggak ada gangguan-gangguan mistis. Jadi kalian percaya yang mana kalau tempat buat pembunuhan tersebut? Ada nggak kira-kira kemunculan hantu dan kalian berani nggak nginep di sana kira-kira? Silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Oke semuanya, thank you banget udah mau nonton video ini sampai habis. Semoga kalian suka, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan ramaikan kolom komentarnya, juga share ke teman-teman kamu, supaya lebih banyak lagi orang-orang yang tahu aku mengupload video-video seru di channel Sachi TV ini. Oke, jangan pernah lelah untuk berbuat baik, karena sejatinya manusia berjalan tepat di atas karmanya masing-masing. Sampai ketemu di konten berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.